Shalom teman-teman semuanya. Kok nggak ada suaranya? Shalom. Selamat datang teman-teman yang ada di rumah, yang beribadah dari Zoom, dan teman-teman yang hadir secara onsite di gereja. Kita bersyukur ya kepada Tuhan. Tuhan sungguh baik, Tuhan begitu baik, Tuhan memanggil kita untuk datang bersekutu dengan Dia. Merupakan sebuah kehormatan bagi kita bahwa Tuhan mengundang kita, Dia sebagai pencipta langit dan bumi ini, pemilik alam semesta ini, mengundang kita untuk beribadah kepada Dia. Saya tidak tahu keadaan teman-teman seperti apa pada Sabtu ini. Mungkin ada yang sedang dalam keadaan yang baik ataupun buruk. Tetapi Ko Indra meyakini satu hal, di dalam baik buruknya, suka duka hidup teman-teman, Tuhan ada, dan itu akan menguatkan kita dan membuat kita bersuka cita. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita. Ko Indra memberikan waktu, teman-teman mengambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada Engkau pada sore hari ini. Kami mau datang menyembah Engkau. Inilah waktu yang kami sediakan, waktu yang kami komit untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ketika kami beribadah tidak ada hal-hal yang mengganggu kami ya Tuhan. Biarlah hati kami boleh terfokus kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu hadir di setiap rumah teman-teman yang beribadah secara online dan di tempat ini. Kami menyerahkan ibadah ini ya Tuhan. Dan kami mengakui ada tidak kesempurnaan di dalam hidup kami yang kami seringkali lakukan dan melukai hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Yesus sudah mati bagi dosa kami. Dan kami ingin meletakkan setiap kesalahan kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan dunia ini. Dia telah mengutus anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus, yang telah mati bagi dosa setiap kita. Dan Roh-Nya akan menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur ya hari ini kita dapat bertemu lagi di ibadah SLC secara onsite maupun via Zoom. Teman-teman, pada hari ini kita datang di hadapan Tuhan, kita ingin memuji dan memuliakan Tuhan kita. Kita naikkan pujian Great is Our God. Pencipta alam semesta,
kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Masih semangat ya teman-teman, kita akan menaikkan pujian Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata keagungan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya,
duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita nyanyikan Harapanku. Tundukkan kepala kita berdoa bersama. Sungguh Tuhan, di dalam kehidupan kami, jikalau kami berjalan tanpa Tuhan, maka siapakah kami Tuhan? Dan kami bersyukur Tuhan, harapan kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang selalu menopang setiap kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami datang dengan segala keadaan yang Tuhan pasti tahu setiap kami. Biarlah ya Tuhan, dalam keadaan apapun Engkau melihat hati setiap kami. Engkau melihat anak-anak-Mu yang rindu, bahkan kami semua ingin lebih lagi belajar tentang firman Tuhan.
Biarlah Tuhan waktu ini tidak sia-sia. Jangan biarkan ada godaan iblis yang menggoda setiap kami ya Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh fokus waktu ke depan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman semua. Wah, bersyukur hari ini Ceseli boleh hadir di tengah-tengah kita semua ya. Bersyukur bahwa tahun lalu kita merintis SLC. Kita melihat, kita mengajak anak-anak remaja yang rindu mau beribadah. Dan sekarang Ceseli bersyukur sama Tuhan ya, boleh melihat teman-teman semua di sini, kita adalah satu komunitas ya yang dipertemukan Allah. Kita bersyukur karena sudah ada pengurus-pengurus SLC yang selama dari tahun lalu ya sudah berjeri lelah, boleh mengurus departemen remaja ini. Ya teman-teman, biarlah setiap kita yang sudah datang di gereja ataupun ya yang di rumah dari Zoom, kita sama-sama rindu. Bukan hanya kita ikut ibadah ini karena disuruh papa mama, didorong oleh guru, enggak. Tapi biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita. Untuk kita semakin belajar, semakin mengenal Tuhan. Ya teman-teman, hari ini tema yang diberikan kepada Ceseli adalah He know who you really are. Ya, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ya. Kita mau baca Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ceseli akan membacakan untuk setiap kita. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Nah teman-teman, Ceseli ingin menunjukkan sesuatu nih ya. Ada seorang wanita yang rela menghabiskan puluhan juta, puluhan ribu dolar atau ya mungkin setara dengan ratusan juta rupiah demi merombak dirinya supaya apa? Supaya dia mirip dengan artis idolanya. Coba teman-teman lihat, apakah kira-kira tahu nggak ya? Kira-kira ini perempuan yang dimaksud. Nah, kira-kira dia mirip siapa ya? Ada yang tahu? Artis terkenal. Ya. Tahu nggak? Ada struktur mukanya yang menonjol dengan bibirnya, matanya, hidungnya. Ya, saya kasih tahu ya. Nah, wanita ini bernama Claire Leeson. Ya, wanita ini berasal dari Inggris, berusia 24 tahun.
yang sangat terobsesi dengan artis siapa? Kim Kardashian ya. Kalau teman-teman tahu, ya lumayan mirip sih sebenarnya ya. Dia terobsesi sekali dengan Kim Kardashian. Nah, sewaktu dia menonton acara televisi yang diperankan sama Kim Kardashian, kalau teman-teman ada yang tahu, judulnya TV show-nya Keeping Up with the Kardashian gitu. Nah, Claire ini dia sangat terobsesi menirukan semua penampilan tubuh Kim Kardashian. Nah, dia pun mulai menjalani serangkaian operasi. Mulai dari operasi muka, operasi bedah plastik, terus extend rambut biar panjang, terus pemutihan gigi, terus make up-nya pokoknya serupa dengan Kim Kardashian, terus berpakaian seperti idolanya juga. Nah, seperti inilah dia tuh pengen banget mirip. Mulai dari tubuhnya, pakaiannya, make up-nya, rambutnya, semuanya pokoknya harus mirip sama Kim Kardashian. Nah, si Claire ini mengaku bahwa dia tuh rela menghabiskan uang sebanyak itu. Bahkan teman-teman sampai terlilit hutang. Demi apa? Demi mirip artis idolanya gitu. Nah, teman-teman, ketika si Claire ini tampil di sebuah acara diundang gitu ya. Claire mengaku bahwa langkah ekstrim ini dia jalani, dia lakukan hanya untuk apa? Hanya untuk membangkitkan rasa percaya dirinya yang telah luntur. Karena sebenarnya dia pernah dibully di sekolah. Jadi mungkin sewaktu dia remaja, waktu dia sekolah dia pernah dibully, ditindas sama teman-temannya, sehingga apa? Dia tidak merasa harga dirinya spesial gitu ya. Oleh karena itu dia berani mengeluarkan sejumlah uang, bahkan sampai hutang demi mirip Kim Kardashian. Supaya apa? Supaya terlihat cantik, supaya dipuji orang, dan lain sebagainya. Teman-teman, dari kisah ini mungkin ya 1-2 hal pernah kita rasakan ketika kita mungkin mengidolakan atau kita mungkin pernah mengagumi seorang artis atau aktor atau selebgram atau tokoh-tokoh terkenal atau pokoknya orang-orang terdekat kita yang berpengaruh kepada kita, kita pernah mengidolakan mereka atau kita pernah mengagumi ya, wow orang tuh keren banget. Nah mungkin pernah terlintas di dalam pikiran kita bahwa kita pengen ya seperti dia. Aduh aku pengen deh seperti dia yang cantik, terus dia pintar atau kaya atau ganteng. Wah aku pengen deh seperti dia yang pandai bergaul, aku pengen deh seperti dia yang bicaranya enak, atau pintar, atau misalnya skillnya banyak, gue pengen banget keren seperti dia. Atau misalnya, gue punya temen yang penyabar banget, gue pengen loh seperti dia yang sabar. Nah teman-teman mungkin kita pernah mengalami hal yang demikian. Kita juga mungkin pernah mengalami ketika tingkat kepercayaan diri kita ini luntur. Karena apa? Karena kita mungkin pernah direndahkan orang lain, merasa tidak layak dan sebagainya. Kita merasa kita nggak punya kelebihan apapun. Kita merasa banyak sekali hal-hal yang kurang di dalam diri kita. Kita nggak bisa melakukan ini dan itu, sedangkan orang lain bisa. Sehingga apa? Kita iri sama mereka. Nah rasanya juga, aduh pengen ya aku jadi seperti dia gitu. Pengen deh rasanya jadi seperti misalnya siapa, Ko Indra yang orangnya baik, terus ramah dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah sebenarnya ada beberapa penyebab ya yang menyebabkan kita tuh kok bisa ya kurang rasa percaya diri. Kita ada beberapa hal yang membuat aduh aku kok gak bisa buat ini dan itu. Nah maka dari itu mari kita lihat sama-sama apa sih penyebabnya yang membuat kita seperti itu.
Mungkin yang pertama nih, dunia menuntut kesempurnaan di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita dihargai orang, kita dipuji orang. Teman-teman secara tidak sadar ya, kalau kita melihat dunia di luar sana, ya orang dunia itu menuntut kita punya ini dan itu, kita memiliki keahlian ini dan itu, kita punya specialty ini dan itu. Sehingga apa? Wah, kita diterima orang lain, kita dihargai, kita dipuji. Dan itu membuat kepercayaan diri kita semakin lama semakin naik, bukan? Nah, masalahnya teman-teman, ketika kita tidak bisa melakukan itu, jadinya kita jadi ciut. Bukannya semakin coba untuk belajar lagi, tapi masalahnya ketika dunia menuntut kesempurnaan. Ya, dan kita mungkin tidak bisa mencapai satu level tertentu. Wah, itu membuat kita ciut teman-teman. Lalu yang kedua juga mungkin kita sering kali membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya, seperti mungkin kita punya teman, aduh dia pandai banget bergaul. Pokoknya setiap kali dia ketemu sama orang, kok dia supel ya. Gampang banget bisa bergaul sama orang, ngobrol sama orang, terus bisa hang out sama teman-teman. Sedangkan aku tuh susah kalau ketemu sama temen yang baru. Mau ngomong apa pun nggak tahu mau ngomong apa, topiknya kayak blank gitu. Aduh, aku iri ya sama dia. Nah, teman-teman, ketika kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain, dan ketika kita melihat orang lain itu lebih tinggi, mereka lebih punya skill lebih daripada kita. Nah, kita juga menjadi ciut teman-teman. Karena kita sering membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Lalu selanjutnya, kita selalu ikut agenda orang lain. Ya mungkin ada orang tua yang selalu menuntut ini dan itu kepada kita. Kamu lihat dong itu sepupumu hebat banget, dia bisa juara 1. Kamu kok gak bisa juara? Kamu punya apa sih? Gak bisa apa-apa. Lihat tuh sepupumu, lihat tuh teman-temanmu. Mereka tiap hari datang ke rumah belajar kelompok, mereka bisa ranking. Kamu kenapa gak bisa ranking? Nah, kita selalu dituntut oleh agenda orang lain. Mau orang tua, mau teman, mau siapapun itu ya. Nah, ada tuntutan orang lain terhadap kita. Dan ketika kita merasa, aduh kok aku gak bisa ya seperti apa yang diharapkan oleh orang tuaku. Kita menjadi apa? Kita menjadi rendah gitu ya, kita menjadi ciut. Kita merasa, aduh kok aku gak bisa melakukan apa-apa. Nah, teman-teman, ketika di dalam diri kita muncul rasa minder, tidak yakin dengan diri sendiri, atau berpikir, aduh aku kok kekurangannya banyak ya. Pengen deh jadi orang lain aja daripada jadi diri sendiri. Nah teman-teman, ketika kita merasa demikian, maka secara tidak langsung kita itu berarti meragukan karya Allah. Bahkan kita menghina karya Allah yang sudah menciptakan diri kita apa adanya seperti ini. Teman-teman, yang harus kita ketahui bahwa Allah itu menciptakan kita spesial, teman-teman. Bahkan lebih spesial dari martabak spesial. Ya, teman-teman, Tuhan menciptakan kita tuh unik apa adanya kita. Tiada duanya. Ya, Ceseli cuma satu di dunia ini. Pokoknya semuanya cuma satu di dunia ini. Ada Lea, ada misalnya JJ, ada Catherine, ada pokoknya siapapun di tempat ini. Atau teman-teman yang di rumah. Kalian tuh gak ada duplikatnya, gak ada yang sama persis ya. Semua kita diciptakan unik. Oleh karena itu teman-teman, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan apa adanya kita. Tanpa melihat kelemahan dan kekurangan kita. Memang benar ya, kita memang tidak bisa melakukan ini dan itu. Semuanya kita enggak sempurna, pasti kita ada kelemahan, kekurangan.
Akan tetapi Tuhan tetap mau pakai itu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat fakta yang terjadi di Alkitab, ternyata Allah tidak memanggil orang-orang yang sempurna untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Ternyata Allah itu tidak memanggil orang-orang yang sempurna. Yang benar nih kayaknya kok semua tokoh-tokoh Alkitab itu bagus-bagus, hebat-hebat. Ya, mereka bisa melakukan ini dan itu. Masa sih Tuhan panggil orang-orang yang biasa aja? Nah, mari kita lihat sama-sama. Kalau kita lihat tokoh di dalam Alkitab, mungkin kita lebih mengingat peristiwa yang dahsyat gitu ya, yang pernah dilakukan tokoh tersebut. Contoh misalnya Musa. Ya, teman-teman tahu kan tokoh Alkitab Musa, siapa dia? Mungkin yang kita ingat, Musa itu dipakai Allah dengan luar biasa. Dia bisa memimpin bangsa Israel. Dipakai Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu apa? Kita ingat peristiwa bagaimana Musa membelah laut Teberau menjadi dua sehingga bangsa Israel bisa berjalan. Kita mengingat peristiwa-peristiwa yang dahsyat itu, ya. Musa menjadi pemimpin bangsa Israel waktu di padang gurun, bagaimana Musa memimpin mereka, Musa menolong bangsa Israel melewati semuanya. Mungkin kita mengingat hal-hal yang dahsyat itu. Yang lain misalnya Daud. Daud dipakai Tuhan juga secara luar biasa menjadi raja bangsa Israel. Kita juga ingat peristiwa yang luar biasa, yaitu Daud mengalahkan Goliat. Itu kan peristiwa yang luar biasa. Akan tetapi sebenarnya di balik kesuksesan mereka, ternyata mereka juga punya kelemahan, teman-teman. Mereka punya kekurangan, bahkan mereka dipandang sebelah mata. Musa yang awalnya terus-menerus menolak panggilan Allah untuk memimpin bangsa Israel. Karena dia merasa, aduh aku gak pandai ngomong di depan Firaun. Belum mulai aja, belum bertanding aja nyalinya udah ciut teman-teman. Lalu Daud ya, Daud itu dipandang sebelah mata oleh orang-orang karena apa? Karena dia masih muda, bahkan sama ayahnya sendiri dipandang sebelah mata. Nah teman-teman, dari ayat yang sudah kita baca, yang tadi Petrus itu, sebenarnya ada pola yang sama nih yang terjadi juga dengan Petrus ya. Allah tidak memanggil orang-orang yang sempurna. Terjadi juga kepada Petrus dan juga murid-murid yang lain. Nah, dalam bagian yang ayat yang sudah kita baca tadi, itu menceritakan tentang percakapan Yesus dengan para murid perihal dirinya. Ya, peristiwa ini terjadi di daerah Kaisarea Filipi. Nah, tempat itu adalah tempat yang terpencil, tidak banyak orang, berbondong-bondong. Karena waktu itu Yesus sudah terkenal, banyak orang yang ikut dia. Pengen disembuhkan, pengen melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Akan tetapi khusus hari itu Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke tempat yang terpencil. Untuk apa? Bersama dengan murid-muridnya melakukan quality time ya teman-teman. Yesus mau quality time bersama dengan murid-murid. Nah Yesus menanyakan pendapat orang-orang tentang dirinya sendiri. Ya, Yesus bertanya, kata orang siapakah anak manusia itu? Lalu murid-murid menjawab seperti ini. Oh ada yang mengatakan engkau itu seperti Yohanes Pembaptis. Oh ada juga engkau dikatakan adalah Nabi Elia yang telah bangkit. Tapi ada juga yang mengatakan Yeremia Tuhan. Atau salah seorang nabi-nabi yang lain. Nah teman-teman, jawaban-jawaban ini merupakan pendapat orang lain gitu ya, bukan murid-murid. Pendapat orang lain yang memberikan rasa respek gitu, hormat kepada Yesus.
ya mungkin melihat apa yang Yesus lakukan, pengajaran-pengajaran Yesus yang mengagumkan semua orang. Nah, sesungguhnya semua ini adalah pendapat yang keliru, teman-teman. Karena Yesus memang bukan Yohanes Pembaptis, Yesus bukan Elia, ataupun Yesus bukan nabi-nabi yang disebutkan orang-orang di luar sana tentang diri Yesus. Nah, dari pengajaran dan mujizat yang telah dilakukan Yesus sudah membuktikan bahwa dia itu adalah pribadi yang luar biasa. Siapa sih yang bisa melakukan mujizat pada waktu itu? Yang bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Namun orang-orang tidak mau mengakui bahwa Yesus itu sebenarnya adalah Mesias, penyelamat mereka. Mereka tidak mau mengakui. Orang-orang di luar sana, ya, waktu mereka mengikut Yesus. Nah, kita lihat apa jawaban murid-murid. Yesus kembali menanyakan pertanyaan mengenai dirinya kepada murid-muridnya. Tadi kan Yesus bertanya, kata orang, apa pandangan mereka, apa pendapat mereka tentang diriku? Nah, sekarang Yesus menanyakan pertanyaan yang sama ke murid-muridnya. Nah, sebagai murid-murid Yesus, mereka yang kesehariannya selalu ikut bersama dengan Yesus, pasti lebih mengenal, lebih tahu siapa Yesus. Mungkin kalau kita bisa membayangkan murid-murid selalu ikut Yesus, tahu jadwal-jadwalnya. Yesus doa paginya jam berapa, Yesus makanan kesukaannya apa, pada jam istirahatnya dia ngapain, dan sebagainya. Pokoknya sebagai murid pasti dia lebih tahu dalam, mengenal Yesus lebih dalam. Nah, untuk pertanyaan ini, Petrus tampil memberikan jawaban mewakili murid-murid yang lain. Nah, ayat 16 kata Petrus, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Teman-teman, ini jawaban singkat dari Petrus, ya, mewakili murid-murid yang lain. Mungkin murid-murid yang lain juga setuju. Iya, benar Tuhan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, tetapi jawaban yang singkat ini mengandung jawaban yang benar dan mengandung sebuah pernyataan iman yang luar biasa yang menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Nah, lalu Yesus menjawabnya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Lihat teman-teman, ya, murid-muridnya, jawaban murid-murid ini berbeda dengan pendapat orang-orang lain di luar sana yang berbondong-bondong ikut Yesus cuma pengen minta kesembuhan. Sebagai murid sudah tahu, sudah mengenal Yesus itu siapa. Bahkan bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Lanjut, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, teman-teman, sungguh tidak disangka ya, kita mengingat latar belakang dari Petrus dan murid-murid yang lain. Ada pola yang sama yang terulang kembali ya. Seperti kita tahu Allah tidak memanggil orang-orang yang sempurna. Kita lihat pola yang sama pun terjadi kepada murid-muridnya. Pola yang sama terjadi, yaitu kita lihat latar belakang para murid hanya seorang nelayan, teman-teman. Mereka itu tidak sekolah tinggi-tinggi, tidak sekolah Alkitab dulu, sehingga mereka mengerti dan mengenal siapa itu Allah. Tetapi para murid dapat mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Nah, bahkan mereka ya hanya orang biasa kok. Mereka orang-orang yang sederhana.
Dan bahkan kadangkala juga bisa berbuat salah. Mereka juga membuat kekeliruan. Pola yang sama terjadi bahwa Allah tidak memanggil orang-orang yang sempurna. Allah memanggil murid-muridnya. Yesus memanggil murid-muridnya sewaktu mereka menjadi nelayan. Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid. Nah, teman-teman, dari ayat 17 sampai 19 hal itu sungguh terjadi ya. Bahwa para murid, melalui para murid, mereka menjadi rasul, mereka menjadi orang-orang yang giat mengabarkan Injil. Dan melalui mereka, Injil tersebar sampai seluruh penjuru dunia. Para murid dipakai Allah secara luar biasa. Mereka dengan berani, mereka dengan giat mengabarkan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Melalui para murid, banyak orang menjadi percaya. Dan melalui pekerjaan para rasul, Allah sendiri yang membangun gerejanya di seluruh penjuru bumi. Sekali lagi, pola yang sama terjadi. Allah tidak memanggil orang-orang yang hebat. Allah tidak memanggil orang-orang yang sempurna untuk dipakai Dia secara luar biasa. Ya, mereka bukan orang yang memiliki pengaruh yang besar, bukan seorang influencer yang bisa cas-cis-cus ke sana kemari sehingga orang-orang mendengar. Enggak, teman-teman. Mereka hanyalah orang sederhana, namun dipakai Allah secara luar biasa. Mereka mau menyediakan diri dan menyerahkan diri untuk dipakai Allah. Yang mereka lakukan ketika mereka dipanggil Yesus, ya, yang mereka lakukan hanyalah ikut menerima panggilan Yesus, ikut sama Tuhan. Teman-teman, kembali kita melihat diri kita sendiri ya, ketika kita berpikir bahwa, aku gak punya kelebihan apa-apa ya, aku gak punya skill apapun, gak bisa berbuat ini dan itu, dan rasanya aku iri dengan orang itu, pengen deh aku jadi orang itu. Nah, maka sesungguhnya kita belum mengenal siapa pencipta kita. Jika kita masih merasa minder, kita masih membanding-bandingkan diri dengan orang lain, maka sesungguhnya kita belum menjadi murid yang seutuhnya. Nah, jikalau kita mengaku bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah kerelaan hati, teman-teman. Kerelaan hati yang mau terus dibentuk oleh Tuhan. Tidak perlu menuntut diri secara berlebihan. Aku harus bisa ini dan itu. Enggak perlu, teman-teman. Cukup tahu diri kita. Karena Tuhan sudah cukup dengan kita apa adanya. Tuhan mengerti setiap diri kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, jadilah seperti para murid ya, yang memiliki kerendahan hati, kerelaan hati, mau ikut Yesus kemanapun dia pergi. Ya, kita belajar dan melihat dan merasakan dengan sendiri apa yang Kristus lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, sesungguhnya tidak ada yang lebih mengenal kita daripada Tuhan sendiri. Bahkan mungkin orang tua kita, teman kita, pacar kita, sahabat kita, mungkin ada hal-hal yang miss gitu. Ada yang mereka tidak tahu tentang kita. Tetapi Allah sangat mengenal kita, teman-teman. Allah mengenal kelemahan kita. Bahkan Allah mengenal kebobrokan kita. Tetapi di dalam kelemahan dan kekurangan kita, Dia tetap mau memakai setiap kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, memikul salib, mengikuti Dia, maka
di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Yang terakhir teman-teman, biarlah setiap kita boleh menjadi seperti Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus sudah memberikan contoh kepada setiap kita bahwa apa? Ya, kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu kata Paulus, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah teman-teman, biarlah di dalam kelemahan kita, kekurangan kita, kita tidak menilai semua itu dari itu. Akan tetapi sebagai murid-murid Tuhan, justru kita harus berkata demikian, Tuhan, aku punya kekurangan. Tuhan, Engkau tahu, aku gak bisa. Tetapi di dalam kelemahan kita, biarlah kita boleh bermegah. Karena apa? Karena kuasa Tuhan yang akan menyempurnakan setiap kita. Biarlah kita terus mau belajar, kita terus mau mengenal Tuhan. Dan rencana Tuhan yang terjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Engkau menciptakan kami dengan luar biasa Tuhan. Engkau punya rencana bagi setiap kami yang berbeda-beda. Untuk itu Tuhan, di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami mau terus belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau terus berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus memakai setiap kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Bahkan ya Tuhan, mungkin ketika kami minder, mungkin ada teman-teman kami yang menghina kami atau merendahkan kami. Tapi biarlah Engkau Tuhan yang boleh terus menguatkan kami. Di dalam kami menjalani hari demi hari, Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang terus bergumul. Biarlah Engkau memberikan jawaban kepada setiap mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tibalah saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code atau memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan yang disediakan di gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu atas kami sepanjang minggu ini. Sekarang kami akan menyerahkan persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan doksologi. Ajar
Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau boleh menyertai sepanjang ibadah ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau mengetahui keadaan setiap mereka. Engkau memberkati Tuhan di dalam studi mereka. Engkau memberkati di dalam perkuliahan mereka. Tuhan juga memberkati keluarga, bahkan relasi mereka dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman-teman. Bahkan Tuhan, Engkau menolong setiap anak-anak-Mu di dalam segala pergumulan yang bahkan mereka tidak tahu harus cerita kepada siapa. Biarlah Tuhan, setiap anak-anak-Mu boleh datang kepada Tuhan. Mereka boleh terus menjalin relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita membuka hati kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah Dia tunjukkan di atas kayu salib, dan persekutuan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan teman-teman, hari ini kita bisa beribadah, berjalan dengan baik. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini ada beberapa hal yang Ko Indra akan sampaikan bagi kita semua. Harap teman-teman dapat memperhatikan warta ini ya. Teman-teman, untuk besok setiap pengurus SLC akan ada persekutuan pada jam 11 siang. Jadi sangat diharapkan teman-teman sudah ada di gereja, jam 11 sudah tiba di gereja. Mari kita on time karena kita akan bersama-sama bersekutu, kita akan mendoakan beberapa hal. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang rindu mengikuti pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam, ingin berkomunitas saling mendukung dalam mengikut Tuhan, Ko Indra mengajak teman-teman yang belum ada cross, silakan mendaftar kepada Ko Indra atau saudari Tan Giecin, pengurus yang mengurus bidang cross, atau teman-teman bisa langsung menghubungi admin sosial media @slc.pku. Ya, sekali lagi @slc.pku. Teman-teman bisa hubungi admin Instagram kami, supaya kami bisa mencarikan cross untuk teman-teman bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Teman-teman, ada 3 hal yang didukung oleh SLC di dalam cross ini, yaitu cross ini mendukung teman-teman berdamai dengan Tuhan, bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus, dan bisa membawa orang lain berdamai dengan Tuhan. Teman-teman, kita tahu kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang perlu berdamai dengan Tuhan. Kita harus bertumbuh semakin mengenal siapa Tuhan Yesus, Tuhan kita. Dan kita akan membawa orang lain juga untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, di dalam cross kita akan mengejar 3 tujuan ini. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang rindu bertumbuh, Ko Indra mengundang setiap kita untuk bergabung. Jadi jangan sendiri, bagi teman-teman yang kelas 7 baru naik, silakan menghubungi kami untuk kami cari teman yang teman-teman sudah kenal, yang pengen, yuk kita cross yuk. Silakan menghubungi kami. Dan ketiga,
bisa ditampilkan slide-nya. Bagi teman-teman SLC yang melayani sebagai singer, pemusik, pengurus, teman-teman yang ambil bagian di dalam pelayanan SLC, pada tanggal 29 bisa diklik sekali lagi, di fullkan aja. Nah, teman-teman pada tanggal 29 Januari yaitu di hari Sabtu jam 7 malam, teman-teman semua kita diundang bagi yang melayani di SLC untuk bergabung di dalam ibadah bersama yaitu malam dedikasi. Apa isinya? Ko Indra juga belum tahu, silakan hadir dan akan ada hal yang dibicarakan tentang pelayanan, bagaimana melayani Tuhan. Nah, teman-teman SLC yang rindu hadir, Ko Indra untuk minggu depan mengizinkan kita untuk ibadah online saja di rumah. Dan teman-teman bisa hadir jam 7 di gereja. Jadi bagi teman-teman yang mungkin, wah ribet nih jam makan malam, teman-teman bisa ibadah online di rumah, teman-teman makan, setelah itu jam 7 malam teman-teman sudah ada di sini. Ini dihimbau oleh gembala sidang kita yaitu penginjil Teddy Wijaya. Bagi teman-teman yang melayani, silakan hadir di malam dedikasi melayani. Dan tidak lupa juga teman-teman, besok adalah hari Minggu, hari di mana seluruh anggota jemaat keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus akan beribadah bersama. Jadi ini adalah ibadah usia kita. Di hari Minggu kita akan sama-sama sebagai satu keluarga besar, kita bersama dengan mama papa kita, bersama dengan gereja kita beribadah kepada Tuhan. Jadi teman-teman jangan lupa besok jam 8 pagi akan ada ibadah live, kita akan sama-sama menggumulkan tentang tema besar yaitu tentang melayani Tuhan. Di mana pada puncaknya kita akan sama-sama hadir di malam dedikasi untuk tema besar bulan ini. Silakan teman-teman untuk mencatatnya dalam kalender di HP supaya tidak lupa. Dan Ko Indra sangat menghimbau setiap pelayan wajib hadir di dalam ibadah ini. Terima kasih, sampai di sini pengumumannya. Sampai jumpa di ibadah dan persekutuan kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa be the salt, be the light for Christ. Tuhan Yesus memberkati kita semua.